lalu, ada masa sekarang, ada masa yang akan datang. Masa lalu kita bilangnya itu adalah kenangan, sejarah itu masa lalu. Semua orang punya masa lalu. Kalau masa sekarang adalah kenyataan. Kenyataan adalah masa sekarang. Dan ada masa yang akan datang, yaitu impian, harapan, dan cita-cita. Kata Rasul, orang yang baik itu adalah orang yang beruntung, itu adalah orang yang di mana hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Maka yaumuhu khairan min amsihi. Barang siapa orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari. Nah, makanya kita sekarang akan membahas tentang sejarah masa lalu, ya, tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang di dalam Islam, ya, selalu hampir tiap bulan ada peristiwa sejarah yang harus kita kenang, kita pelajari. Ya, makanya di dalam surat Al-Anfal Allah berfirman begini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah seseorang melihat apa yang terjadi. Wal tanzur nafsum ma qaddamat, yang terjadi pada masa lalu kita jadikan pelajaran untuk kebaikan di masa yang akan datang. Itulah Abi Umi, Ibu Bapak yang menghormati, kita sekarang semua akan belajar mencari hikmah, mencari sejarah, mencari ilmu supaya kita bisa lebih baik di masa yang akan datang. Kalau kita di bulan Muharram, kita diingatkan dengan peristiwa hijrah. Ya. Kemudian di bulan Ramadan kita diingatkan peristiwa Nuzulul Quran. Kalau bulan Syawal kita diingatkan oleh Idul Fitri. Bulan Dzulhijjah ada peristiwa Kurban. Rabiul Awal ada peristiwa Maulid Nabi. Bulan Rajab kita diingatkan dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan diabadikan dalam Al-Quran. Walaupun kita tahu Al-Quran itu bukanlah kitab sejarah saja, ya, bukan kitab dongeng saja. Tetapi di dalam Al-Quran, dalam ilmu Al-Quran, ada yang namanya qisas, ada ilmu kisah-kisah Al-Quran. Nah, karenanya di dalam Al-Quran ada banyak cerita tentang sejarah. Ada banyak sejarah-sejarah yang Allah ungkapkan di dalam Al-Quran. Dan salah satunya adalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan uniknya, khusus cerita tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini diawali dengan ucapan tasbih. Seperti tadi kita sudah membacakan, Masya Allah suaranya merdu sekali, ya. Masya Allah. Apa katanya tadi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya tak bisa keluar ini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayat. Apa kata Allah? Maha suci Allah, subhana. Diawali dengan tasbih subhana. Subhanalladzi, maha suci Allah. Dalam ilmu Al-Quran, dalam ilmu balaghah, nah, ada yang namanya kalimat ijaz. Kalimat ijaz itu kalimatnya singkat tapi mengandung makna banyak, padat. Ya, itu kalimat subhanalladzi, ada lafaz yang tersirat di situ, yaitu lafzul jalalah, yaitu lafaz Allah. Awalnya subhanallahilladzi asra. Nah, tapi karena diijaz, dimajazkan maka menjadi subhanalladzi asra.
Awalnya subhanallahilladzi asra. Nah, kalau kita melihat di situ, sebenarnya di dalam Al-Quran ada banyak sekali kisah-kisah sejarah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran yang menakjubkan. Tapi tidak semuanya diawali dengan kalimat tasbih. Contoh, Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Peristiwa yang sangat menakjubkan karena tanpa ayah dan tanpa ibu. Allah menceritakan dalam Al-Quran tanpa kalimat subhanallah, tanpa kalimat tasbih di awal. Kemudian ketika Allah menceritakan penciptaan Nabi Musa, Allah menciptakan banyak sekali kejadian-kejadian yang saat tenggelamnya dunia ini pada saat Nabi Nuh. Kemudian Allah pernah menghancurkan kaum Nabi Lut, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Hud. Ya, Allah memberikan ujian yang sangat besar. Saat itu Allah memulai kisahnya di dalam Al-Quran tanpa menggunakan kalimat tasbih. Berbeda ketika Allah menceritakan kisah Isra Mi'raj. Allah menggunakan kalimat tasbih. Maha suci Allah. Apa hikmahnya itu? Allah menggunakan kemahasuciannya. Maha suci Allah dari segala kekurangan. Maha suci Allah dari segala kerusakan. Maha suci Allah dari segala kehancuran. Allah mempertahankan kemahasuciannya untuk menceritakan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Hikmah di balik semuanya. Kalau kita lihat Umi, Abi, Bapak, Ibu, ada anak-anak juga ya. Ada di dalam ibadah kita ini ada banyak macam. Ada ibadah yang berat, modalnya berat. Ya, contohnya apa? Contohnya bangun sekolah, bangun masjid. Nah itu ibadahnya berat ya, berat. Dan modalnya berat juga. Tidak semua orang bisa. Ada lagi ibadah berat, modal berat bagi umum masyarakat, haji, ya, umrah, haji berat ya, Masya Allah ya Umi ya. Haji itu berat dan modal itu juga berat. Ditambahin nunggunya juga lama. Haji itu ibadah yang berat, modalnya berat, nunggunya juga lama. Membangun masjid ibadah berat, modal berat. Ada lagi ibadah yang berat tapi modalnya kecil. Contohnya apa? Puasa. Puasa itu berat nggak ibadahnya? Berat nggak ibadahnya? Berat. Berat ya. Yang orang bukan nahan minum ya, tapi nahan nafsunya itu. Ya. Kalau nahan makan minum gampang, tapi nahan dari ngomongin orang itu berat ya. Ya. Modalnya kecil nggak puasa? Kecil. Sahur itu kan berat, rendangnya itu yang mahal bu. Ya. Tapi kalau modal puasa apa? Satu, yaitu niat. Murah modal. Ibadah berat, tapi modalnya ringan. Contohnya puasa. Ya. Ada lagi ibadahnya ringan dan modalnya ringan. Udah, apa itu kira-kira? Ibadahnya ringan, modalnya juga ringan. Senyum sama siapa yang Nah, itu disebutkan di dalam beberapa hadis ada ibadah ringan, modalnya ringan, yaitu kalimat thayyibah. Ucapan-ucapan yang baik. Contohnya bertemu dengan teman, ucapkan Assalamualaikum. Ya. Kemudian memulai pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat thayyibah. Ringan, modalnya ringan. Bisa pakai uang.
Ya. Kemudian melihat sesuatu yang hebat, Masya Allah. Melihat sesuatu yang luar biasa, Subhanallah. Mendapatkan nikmat, Alhamdulillah. Terkejut, Astagfirullah. Injak duri, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Bu, jangan nyebut yang lain, injak duri. Bukan di sini ya, bukan di sini. Kalau Abi Umi di sini nggak ada yang itu. Di sana. Ya, saya ini kan orang Banten Bu. Nah, saya ini orang Banten. Orang Lampung bilangnya orang Banten itu jaseng. Nah, di sana itu kalau keseleo, kami bisa. Jadi enggak kalau di sini ya. Jadi kalau kita kena musibah meskipun hanya keseleo, kesalahan, ya tidak duri ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah kalimat yang ibadah ringan dan modalnya juga ringan. Tidak harus punya wudhu, sedang haid pun bisa, ya kalimat-kalimat thayyibah. Kita lanjutkan ayat tadi. Subhanalladzi asra. Diawali dengan kalimat tasbih, dilanjutkan dengan kalimat asra. Apa artinya asra? Tadi yang membaca terjemah dari Qori tadi sudah membacakan Maha Suci Allah yang memperjalankan. Asra maknanya memperjalankan. Bukan berjalan ya Bu, bukan berjalan sendiri. Kalau berjalan bahasa Arabnya ambil dari kata saro. Saro yasir, artinya berjalan. Dibentuk wazan if'al, ya wazan if'al itu maknanya af'ala, yuf'ilu, if'ala. Jadi saro yasiru berubah menjadi asro, yusri, isro'an. Mungkin banyak di sini guru bahasa Arab. Ya. Asra, yusri, isro'an. Artinya Maha Suci Allah yang memperjalankan. Ya. Nah, artinya Nabi Muhammad SAW saat Isra Mi'raj itu bukan Nabi yang aktif, bukan Nabi Muhammad yang berjalan. Nabi Muhammad yang berjalan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian Mi'raj naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terus ke Sidratul Muntaha, kemudian ke Mustawa, kemudian ke Arsy. Saya bawa Abi Akhiruddin katanya, Bu, kita ngaji aja itu benar. Ya, saya bawa kitab Dardir. Jadi sampai ke atas, balik lagi ke Palestina lagi, ke Masjidil Aqsa, kemudian balik lagi sampai ke Makkah lagi, ya ke Masjidil Haram lagi, tidak kurang dari sepertiga malam. Bukan satu hari, bukan penuh satu malam, tidak kurang dari sepertiga malam. Karena sebelum subuh sudah nyampe ke Masjidil Haram. Ya, ke Masjidil Haram sebelum waktu subuh. Makanya sholat yang pertama kali dilakukan adalah sholat zuhur. Itulah disebutnya makanya zuhri. Karena sholat yang pertama kali dilaksanakan. Nyampainya sebelum subuh. Sholat yang pertama kali dilakukan itu sholat zuhur. Oke, saya lanjutkan. Jadi yang aktif saat Isra Mi'raj itu adalah Allah, bukan Nabi. Nabi diam saja. Yang memperjalankan adalah Allah. Jadi apa yang tidak mungkin bagi Allah jika Allah menghendaki? Iya, mungkinkah peristiwa Isra Mi'raj Bapak Ibu Abi Umi? Sangat mungkin. Kenapa? Karena yang memperjalankan Allah. Nah, contoh, jangan pakai logika otak kita manusia. Ya, contoh ada semut. Ibu
Bapak, Abi, Umi, saya ini kan tugas di KIN Metro. Saya tugasnya di KIN Metro. Kalau pagi-pagi sibuk saya mau ke KIN Metro. Cuma alhamdulillah COVID ini kantornya cuma 2 hari. Senin, Selasa. Jadi Rabu saya bisa begini. Nah, misalnya saat hari Rabu ada sesuatu yang tertinggal di meja kantor saya. Jam 7 saya mau pergi ke JNN Metro dari Bandar Lampung, dari Sukarame. Saya ambillah baju di gantungan sebentar ini lah ya. Baju kerja saya di kantong baju saya ada semut. Semut kecil dalam kantong. Ya, ngikut saya ke metro. Nah, saya berangkat jam 7 pagi. Sampai metro naik mobil ya, jalan kaki ya Bu ya? Enggak. Naik mobil. Nah, sampai metro kalau dari Sukarame jam 7 sampai KIN Metro jam 8. Ya, jam 8 lewat 10 menit ya. Karena jalanannya udah kurang bagus. Nah, jam 8 lewat 10 menit nyampe lagi kampus KIN Metro. Saya ambil buku saya di atas meja saya. Saya ambil, saya pulang lagi ke Sukarame, ke Bandar Lampung, pulang lagi sampai ke Sukarame, sampai rumah saya jam 9:30. Biasanya gitu, kalau bulan balik 9:30, bahkan sebelum 9:30 saya sudah sampai rumah. Saya simpan lagi itu baju saya di cangkong. Kemudian si semut keluar dari kantor, bertemu dengan teman-teman semutnya. Ya, bertemu dengan teman-teman semut. Kemudian dia berbicara, wahai golongan semut, kata semut itu ya. Wahai golongan semut, percayalah bahwa saya ini habis baru pulang dari metro. Kata saya semut itu. Ya, kata teman-teman semutnya, wah iya kan, kamu berangkat jam berapa? Tadi jam 7 pagi. Nah, sekarang lihat jam berapa ya? Jam 9:30 sekarang. Ya, berapa ya? Gak bohongan ini lagi cerita. Ya. Sekarang 9:30, kamu sudah ada di Bandar lagi. Ya iya. Mut, bercanda kamu Mut. Ya. Artinya, tidak. Dia menggunakan logika semutnya. Tidak mungkin semut yang kecil itu berangkat dari Bandar Lampung jam 7 sampai ke metro, balik lagi sampai ke Bandar Lampung 9:30 sampai Bandar Lampung. Kalau pakai logika berpikirnya para semut-semut semuanya itu, nggak mungkin. Dia tidak tahu bahwa yang menjalankan itu, ya bukan semut. Saya yang berjalan pakai baju yang ada semutnya. Dan saya nggak jalan kaki, saya bawa mobil. Iya. Nah, kalau pakai logikanya semut, tidak mungkin. Makanya itulah Nabi saat itu Allah yang memperjalan. Jadi jangan berpikir Isra Mi'raj ini pakai logikanya logika kita. Itulah yang dipikirkan oleh Abu Jahal, Abu Lahab, oleh para abu-abu pada zaman dulu itu ya. Nah, masuk ke otaknya. Bukan hati-hati, bukan. Itu yang dulu. Dan kalau di sini karena bukan lagi iya. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lain itu mikirnya kayak para bangsa semut tadi. Ya, yang mungkin Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, balik lagi ke Masjidil Haram, nyampe cuma sepertiga. Gitu ya. Jadi Isra Mi'raj ini siapa yang memperjalankan? Allah, bukan. Makanya kalimatnya As-Allah, Maha Suci Allah yang memperjalankan. Kita lihat ayat lanjutannya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kenapa Allah pakai kalimat bi'abdi? Ma makna abdi? Apa maknanya abdi? Hamba. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba.
kok disebut hamba? Kenapa kalimatnya tidak Subhanalladzi asra bi Muhammadin? Kenapa tidak disebut Muhammad saja? Kenapa disebutnya Subhanalladzi asra bi 'abdihi? Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Sementara ini para ulama mengatakan alasannya ada dua. Satu, kenapa disebutnya Maha Suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya? Kenapa disebut abdi? Karena katanya kalau yang namanya abdi, hamba, itu berarti Nabi Muhammad yang diperjalankan, yang Isra Mi'raj itu badannya, jasadnya, dan ruhnya. Ruh dan jasadnya. Makanya disebutnya abdi. Karena yang namanya hamba itu perpaduan antara jasad dan ruh. Karena kalau jasad saja tidak ada ruhnya namanya mayit, ya kan? Kalau jasad nggak ada ruhnya namanya mayit. Kalau ruh nggak ada jasadnya namanya genderuwo ya. Kuntilanak. Terserah atau pocong, nah itu terserah ya. Tergantung di daerah mana disebutnya, ya. Artinya berarti kenapa Allah mengucapkan Subhanalladzi asra bi 'abdihi? Karena karena yang melakukan Isra Mi'raj itu adalah Nabi Muhammad, ruh dan jasad. Tuh, makanya disebut abdi. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, kenapa disebut bi 'abdihi? Karena Allah sangat mengakui kehambaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut hamba. Contoh, ibu punya suami, biasanya dipanggilnya apa, Bu? Namanya atau panggil mama. Sekarang kalau panggil wahai istriku, kan beda rasanya ya, Bu ya. Nah, yang belum mana? Yang udah punya suami. Itu kan berarti diakui sebagai jadi maka disebut abdi karena Allah mengakui Nabi Muhammad sebagai hamba-Nya. Benar kita ini hamba Allah. Ya, tapi kalau yang mengakui itu Allah itu beda. Makanya disebut hamba itu beda rasa. Ada kasih sayang yang sangat besar. Makanya disebut abdi. Ya, karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dulu sebelum melakukan Isra Mi'raj, Rasulullah itu pernah mengalami banyak ujian. Ya, Rasulullah dulu ada yang meninggal. Yaitu siapa? Pamannya Abu Thalib. Pamannya Abu Thalib yang memasang badan di hadapan semua orang-orang musyrikin supaya jangan sampai ada yang melukai Rasulullah. Orang nggak berani sama Abu Thalib. Waktu itu Abu Thalib Rasulullah sangat sedih. Orang yang membela sejak kecil sampai beliau menjadi nabi, jadi rasul, dan terus berdakwah sampai Abu Thalib orang yang melindunginya, sedih. Kemudian Rasulullah diperkuat dakwahnya juga oleh istrinya yang saudagar kaya, Sayyidatina Khadijah. Saudagar kaya, orang yang kaya itu. Ya, jadi kuat waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ada pamannya dan istrinya. Pamannya wafat, istrinya. Makanya disebut tahun itu adalah Amul Huzn, tahun kesedihan. Tapi Rasulullah waktu itu sangat tegar, sangat kuat, dan tetap menjalani dakwahnya dengan sangat hebat. Karenanya Allah memberikan kebahagiaan kepada Nabi Muhammad lewat peristiwa Isra Mi'raj dan disebut dengan kata dia abadi. Jadi diakui sama Allah. Kalau kita mengakui juga sebagai hamba Allah,
yang ngaku, tapi kalau belum tentu nyebut itu hamba. Ya, kalau kita tidak melakukan apa yang Allah beri. Ya, nah, ada pelajaran dari kalimat bi'abdihi. Sekali kita menjadi hamba Allah, jangan pernah kita menjadi hamba-hamba yang perempuan terus menjadi hamba kecantikan. Ya, itu gimana ya? Ya, itu hamba kecantikan. Nah, jangan. Ya kalau pakai bedak nggak apa-apa. Saya juga. Tapi jangan sampai kita jadi hamba kecantikan. Ada lagi orang jadi hamba-hamba. Waktu adalah uang. Setiap hari harus menghasilkan uang. Kalau tidak menghasilkan uang berarti bukan hari. Kelas, ya. Jangan sampai kita jadi hamba jabatan. Kalau dikasih jabatan, nggak apa-apa. Tapi kalau kita jadi hamba jabatan, jangan. Sekali kita memproklamirkan sebagai hamba Allah, jangan mau menjadi hamba-hamba yang lain. Ya, jadi itulah kita manusia. Janganlah mau jadi hamba selain hamba Allah. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra Mi'raj, apa tujuannya? Kalau kita lihat ayatnya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu. Sebenarnya Allah yang paling tahu ya apa tujuannya. Tapi kalau kita melihat dari ayatnya, salah satu tujuan daripada Isra Mi'raj adalah linuriyahu min ayatina, agar kami tunjukkan kepadanya sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, makanya Bapak, Ibu, Abi, dan Umi di dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad banyak melihat hal-hal yang luar biasa. Yang hal-hal itu bisa menjadi pelajaran bagi kehidupan. Ada banyak hal-hal luar biasa. Di antaranya kalau yang diceritakan oleh di dalam kitab Jabir ini, yang pertama ada banyak ya. Ada Nabi Muhammad melihat orang yang mencakar wajahnya sendiri. Ya, dia di sini wahwa biqaumin lahum azfarun min nahas. Tangannya ada kuku panjang terbuat dari tembaga besi yang sangat kuat. Nah, kemudian dia mencakar wajahnya sendiri keluar. Tidak berhenti, dia mencakar wajahnya sendiri. Ditanyalah malaikat Jibril, kalau Nabi Muhammad begitu dampingi Jibril. Wahai Jibril, siapa engkau? Kata malaikat Jibril, mereka adalah haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas wa yata'una fi a'radihim. Apa katanya? Mereka adalah orang yang suka makan daging manusia. Siapa Bu orang yang suka makan daging manusia? Siapa Bi? Nah, kalau zaman dulu ada Sumanto ya. Nah, bukan ya. Orang yang suka memakan daging manusia berarti orang yang suka daging Abi Akhirudin ini. Ya. Tahu nggak Abi Akhirudin itu? Istrinya. Tahu nggak? Tahu nggak? Mana ya? Abi Robani. Saya berani ngomongnya yang mahasiswa saya aja ya Bu. Tahu nggak Abi Robani itu? Iya itu. Foto-fotonya itu. Padahal aja. Memang benar itu. Benar. Yang benar itu namanya riba. Kalau nggak benar itu namanya bukan. Atau dalam bahasa Indonesia kita sebut. Jadi
orang yang suka menggibahkan, kalau kamu menyebutkan sesuatu yang terjadi pada saudara kamu, yang kalau saudara itu mendengar dia tidak suka, itu namanya ghibah. Yang kalau dia mendengar dia tidak suka, itu namanya ghibah. Tapi benar-benar kalau nggak benar itu namanya bukan ghibah, namanya bukan dosanya yang lebih gede lagi. Gitu ya. Nah, awas jangan kalau yang ngomongin orang masa ngomongin kucing. Jangan saya alasan. Ini di sekolah nih habis sama mobil ini karena sengaja malah ngomongin orang. Masa kita ngomongin tikus? Jawab. Ada aja. Nah, awas. Rasulullah waktu itu saat Isra melihat orang yang wajahnya sendiri. Kok wajah sendiri ya? Karena kita ngomongin orang, itu berarti kita menyakiti, sebenarnya menyakiti diri kita. Karena al-mu'minu lil-mu'min al-bunyan. Ya, kalau menjadi orang, itu sama aja kayak menyakiti tubuh kita. Kemudian Rasulullah waktu itu juga melihat ada orang ya yang memotong lidahnya sendiri. Yang harus dipotong tumbuh lagi, potong tumbuh lagi, dipotong tumbuh lagi. Ya Rabbi, bilang kali. Nanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, anha ula ya Jibril, siapa? Kata malaikat Jibril, haula khutbahul fitnah. Tukang khutbah fitnah. Khutbahul fitnah yaquluna ma la taf'alun. Orang-orang tukang khutbah penceramah tuh, nah kenapa ya? Yaquluna ma la taf'alun, mereka berkata mereka tidak melakukan. Bukan penceramah yang ngomong itu. Para guru, awas ya. Nah, kan katanya internalisasi. Nah, sebelum kena ke siswanya, ada gurunya dulu nggak apa-apa kan? Dilanjut. Tapi Rasulullah juga waktu itu, ini yang serem-serem dulu ya. Rasulullah bertemu lagi sama satu kelompok orang yang dia membawa kayu, ambil kayu. Taruh di punggungnya. Ada kayu banyak, masih ngambilin lagi. Udah sampai nggak kuat, masih ngambilin lagi. Ya, kalau bukan di kayu, malah nggak tahu tapi ya kalau orang-orang kalau zaman dulu saya orang kampung di sana zaman dulu belum ada kompor gas, belum ada kompor minyak tanah, itu kalau masak pakai kayu. Jadi kalau pulang dari sekolah madrasah itu bahasa sananya rorong kayu, rorong kayu. Nah nyari udah penuh, tapi terus diambil, terus diambil. Rasulullah nanya, ya Jibril, man haulai, siapa mereka itu wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, mereka itu adalah orang yang sudah mendapatkan amanah, tapi dia masih cari amanah. Jadi dia tidak kenyang sama jabatan. Astagfirullahaladzim. Udah punya jabatan, masih cari jabatan lagi, masih cari jabatan lagi, masih cari jabatan lagi, sampai penuh jabatan. Padahal dia udah gak kuat, tapi masih terus cari jabatan. Astagfirullahaladzim. Ya, saya lanjutkan ya. Tapi saat itu Rasulullah, saya bawa berita baik juga. Rasulullah
Saat itu pernah juga melihat saat Islam yang awalnya ada orang yang nanam, ya, nanam pakai biji, baru ditanam saat itu langsung tumbuh pohon, kemudian langsung berbuah, dia panen hari itu juga berbuah lagi, berbuah lagi, berbuah lagi. Jadi padahal namanya sekali, tapi dia panennya berkali-kali sampai ribuan kali. Tanya ya Rasulullah, wahai malaikat Jibril, siapa itu? Mereka adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya fi sabilillah. Termasuk mudah-mudahan orang yang mewakafkan tanahnya untuk sekolah ini akan terus-terusan mendapatkan buahnya dimulai dari di dalam kubur sampai hari kiamat nanti sampai ke surga nanti. Ya amin ya rabbal alamin. Kemudian Rasulullah pernah juga melihat saya gemetar waktu dulu ngaji kita ini. Rasulullah ini sudah melewati banyak langit. Kemudian Rasulullah melihat lagi di sana ada seseorang. Ya ini bisa lelaki bisa perempuan. Kali-kali kemajuan terus dikatakan ya karena menunjukkan seseorang. Artinya satu seseorang bisa laki-laki. Dia mendapatkan cahaya sangat bagus. Nah, saat itu ditanyalah malaikat Jibril oleh Nabi Muhammad. Siapa dia, wahai malaikat Jibril? Apakah kata malaikat Jibril, dia itu salah satu dari umatmu? Kata Nabi Muhammad, apa dia seorang nabi? Bukan. Apa dia seorang rasul? Bukan. Apa dia malaikat? Bukan. Siapa dia ya Rasul? Kata Rasulullah, dia adalah rajulun kana fid dunya lisanuhu. Orang yang di dunia lisannya itu bizikrillah ta'ala. Basah dengan zikir Allah. Jadi orang yang lisannya basah dengan Allah. Gimana cara lisannya? Kalau lisannya berbicara tapi hatinya tetap terkait dengan Allah. Ya, lanjutkan masih ada lanjutan nih. Wa qalbuhu mu'alliqun bil masajid. Hatinya selalu terkait dengan masjid. Apa? Keingetannya waktu sholat. Jadi lisannya penuh dengan ucapan zikir, bagus kalau berbicara. Ya bukan nyebut subhanallah ditanyain Pak Akhir, ini hari apa sebenarnya? Bukan kayak gitu maksudnya ya. Tapi lisannya penuh basah dengan zikir Allah itu artinya lisannya berkata kalimat yang baik terus. Ya, kemudian selalu ucapan yang mengingatkan kepada Allah. Dan hatinya selalu ingat masjid terus. Artinya yang diingat adalah waktu sholat, termasuk marbot-marbot masjid. Saya suka bilang, kalian ini marbot-marbot masjid ini mudah-mudahan masuk yang Nabi Muhammad lihat. Ya, dan ada kalimat terakhirnya, walam, dan dia tidak pernah membuat bapaknya dihina orang. Dia tidak pernah membuat bapak ibunya dihina orang lain, termasuk dihina dirinya sendiri. Cirinya berarti ada nggak sih orang yang suka menghina bapak ibunya? Mungkin tidak. Tapi tingkah laku yang membuat orang lain menghina bapak itu. Jadi dia selalu berbuat yang baik sehingga kan kalau orang ada anak nggak bagus pasti kan anak siapa sih itu? Nah, itu ya. Jadi si orang yang Nabi lihat putih bersih itu mendapatkan cahaya daripada cahaya arsy itu adalah dia tidak pernah menghina orang tuanya. Menghina orang tuanya tidak pernah membuat orang lain menghina. Apalagi mau menghina orang tuanya. Nah, ada satu hal lagi, tapi saya bacanya dalam kitab Al-Qur'an. Nabi diperlihatkan saat Islam awal itu kan
surga dan neraka. Ada satu hal yang Nabi lihat di neraka saat Isra Mi'raj. Ada seseorang laki-laki, kalau ini jelas laki-laki, maaf ya. Waktu itu Nabi Muhammad melihat seorang lelaki disiksa sangat kuat di akhirat, di neraka jahanam. Siksaannya sangat kuat. Nabi Muhammad tanya, siapa sih itu malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, dia adalah orang yang membiarkan istri dan anak-anaknya bodoh masalah agama. Na'udzubillah min dzalik. Jadi, Abi, Umi, jangan sampai kita membiarkan istri dan anak-anak kita. Ibu kalau jadi perempuan juga jangan sampai membiarkan anak-anak kita bodoh dalam masalah agama. Itu banyak terjadi zaman sekarang ya. Orang kalau anaknya nggak bisa bahasa Inggris, sibuk cari lesnya di mana. Tapi kalau anaknya nggak bisa baca Quran atau apalagi untuk memahami Al-Quran, biasa. Kalau membayar guru les sekolah, kalau ada guru les sekolah ya. Kalau membayar les matematika, nggak hitungan. Tapi kalau membayar guru ngajar ikro ya. Menunjukkan, itu menunjukkan. Coba baca itu aja, kok dia minta dibayar 50 nih. Nah, awas itu. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat itu di neraka saat itu. Kemudian ini jam berapa nih? Masih ada waktunya, Abi? Itu jamnya benar? Benar, alhamdulillah. Enggak benar kayaknya dari tadi sampai sekarang. Abi, Umi, Ibu, Bapak, semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa tujuan dari Isra Mi'raj? Yang pertama, tujuan Isra Mi'raj. Kalau yang tadi maksud dari Isra Mi'raj, tujuan Isra Mi'raj yang pertama, Allah memerintahkan perintah sholat. Hebat ya. Kalau puasa, Allah memerintahkan perintah puasa cukup dengan turun ayat. Allah memerintahkan zakat cukup dengan turun ayat. Allah memerintahkan haji cukup dengan turun ayat. Tapi Allah memerintahkan sholat, nabinya Allah panggil langsung, bertemu dengan Allah langsung. Itulah hebatnya sholat. Jadi setiap tanggal 27 Rajab Isra Mi'raj itu kita harus ingat bahwa saat itu Allah mewajibkan sholat. Tidak cukup dengan turun ayat, Allah ambil Nabi Muhammad. Hebatnya sholat. Maka wajarlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innama masalus sholati fid din kamathalil naqsi fil badan. Sesungguhnya perumpamaan sholat di dalam agama itu seperti perumpamaan kepala di jasad. Kalau orang punya tangan masih hidup Bu? Masih hidup Bapak? Abi, Umi masih ya? Ada orang yang kakinya masih hidup ya? Ada orang kakinya buntung masih hidup ya? Telinganya nggak ada, dua masih ada yang hidup. Matanya nggak bisa lihat masih bisa hidup. Tapi kalau kepalanya nggak ada, yang masih hidup Bu. Nah, kalau ada orang tanpa kepala bisa jalan, itu berarti tulen, keturunan kuntilanak. Nggak ada ya. Artinya kalau kita sebagai umat Islam, ibadah yang harus dilakukan, sholat tidak dilakukan, itu berarti agamanya susah jalan. Ya, karenanya sholat itu diwajibkan yang tidak langsung cuma turun ayat, tetapi langsung Allah panggil Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah, diwajibkan sholat. Abi, Umi, siapa yang sudah sholat subuh? Ada yang belum sholat subuh di sini? Ada ya.
yang sedang palang merah mungkin nggak salat subuh. Apa manfaat sholat? Zaman sekarang ini macam-macam pemikirannya ya dunia. Dan anak-anak soleh-solehah semuanya. Ada orang, ngapain sih sholat itu? Apa sih manfaatnya kita sholat? Kalau nggak bisa baik, kita sholat. Nah, ada orang bertanya-tanya seperti itu ya. Nah, coba kita lihat. Ada orang katanya sholat rajin, sholat Jumat. Kemudian khotibnya bilang, ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk, pulang-pulang langsung praktek. Itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang masih ada yang kayak gitu. Padahal dia melakukan sholat. Itu berarti dia belum mendirikan sholat. Makanya perintah sholat di dalam Al-Quran selalu kalimatnya aqimus sholat, dirikanlah sholat. Bukan kalimatnya ya'mal sholat, kerjakan sholat, bukan. Artinya kalau kita hanya melaksanakan sholat, itu kita hanya menggugurkan kewajiban. Kita diwajibkan mendirikan sholat. Apa mendirikan sholat? Mendirikan sholat itu adalah kita melaksanakan sholat sesuai dengan syaratnya sholat, syarat sahnya sholat, syarat wajibnya sholat sudah ada, syarat sahnya sholat ada, kemudian dilaksanakan sesuai dengan rukunnya, sunnahnya, sunnah abaatnya, sunnah hayatnya, kita lakukan semuanya. Kemudian setelah sholat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang namanya mendirikan sholat. Ya, jadi ada istimrar, kesinambungan. Kalau setelah sholat laksanakan ajaran-ajaran sholat. Apa nama ajaran sholat? Yang pertama kita harus tawadhu, yang hebat, kepala. Saat sujud, kepala sejajar dengan kaki. Dan kalau orang sholat, bagus-baguslah kita ini tawadhu. Jangan sombong, Umi, Abi. Ya, sombong itu dalam segala hal tidak ada yang bagus. Sombong karena kaya, bagus. Sombong karena ganteng, cantik, fisik, langsing misalnya, ya, atau bagus? Tidak bagus. Sombong karena rasa saya laku. Nah, orang tuku. Tidak bagus. Hilang itu semua. Bukankah kita yang paling hebat itu adalah kita ini? Pasti yang terakhir kalau orang pegawai pensiun ya. Dan jabatan paling bagus, paling terakhir kita itu adalah almarhum. Itu kalau dipanggil almarhum. Ya, almarhum. Artinya nggak ada bagusnya, awas. Jangan sampai kita sombong meskipun jadi orang yang paling pintar. Saya ustazah paling pintar, semua nggak ada yang bagus. Kalau pengajian harus saya yang diundang. Bahkan sombong karena taat, awas hati. Sombong karena tahajud, bangun malam tahajud. Buka HP, bangun tahajud, sekarang ngapain? Buka HP. Tahajudnya dari jam 2 sampai jam 4 masih pegang HP aja. Tahajud dia WA. Nah, nggak apa-apa. Jangan sungkan kalau ada orang yang pasang-pasang status tahajud, itu berarti dia mau mengingatkan kita tahajud. Ya. Kalau yang tidak posting, dia juga bisa jadi tahajud. Cuma nggak sempat pegang HP-nya, sibuk ngurus anak, ya. Sibuk ngurus kerja. Nah, artinya yang tidak boleh adalah sombong. Yang kedua, apa yang nilai-nilai kita harus jawabnya. Internalisasikan dalam kehidupan kita. Sholat itu kedua harus ikhlas. Ya, awas. Kalau nggak ikhlas, susah hidup kita. Ya, tahu Ibu ikhlas? Bapak tahu ikhlas? Abi Umi tahu ikhlas? Tahu ya? Malam makan durian,
pagi-pagi masuk kamar mandi, padahal dolarnya itu boleh nonton ya satu harganya 200.000. Tapi itu enggak, kulihat dari jauh ya. Jadi kita itu kalau setelah sholat, beres sholat, awas, makanya sholat itu waktunya hebat, diatur sedemikian waktu, harus tahu waktu, harus ikhlas. Yang ketiga, ketenangan di hidup. Sholat itu bisa membuat kita tenang. Ini orang sekarang banyak orang nggak tenang. Besok tanggal merah, buru-buru lah itu mau jalan-jalan. Kenapa? Cari ketenangan hidup. Padahal ketenangan hidup itu bisa kita dapatkan lewat sholat. Nah, kalau sholat belum benar berarti ada yang salah dalam sholat kita. Awas ya. Jangan kalau lihat nih tetangga punya mobil baru, gak tenang. Tetangga punya istri baru, gak. Tetangga, nah, kalau yang perempuan ada tetangga beli tas baru, gak. Awas. Makanya kata Nabi, ada waktu Ramadan ciri orang bahagia tuh satu, kalau urusan dunia lihat yang paling penting. Kalau untuk urusan akhirat, sholat, puasa, jangan lihat yang sholat. Jangan lihat tetangga yang puasa Senin Kamis, lihat dia puasa Daud, lihat lagi ada yang puasa lebih puasa. Nah, baru tenang. Ya, jadi kalau kita sholat, suami istri lagi ribut, cekcok. Wah, tiba-tiba juga ada mau ke rumah apa? Sholat. Nah, kita ada kabar, ya. Jadi kita lakukan genjatan senjata terlebih dahulu. Sholat dulu, yuk. Kita makan istrinya. Baik Pak biar imam, saya makmum, ya. Kita sholat dohor. Nah, ya sholat dohor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunnah, baca istighfar. Beres sholat, mau dilanjutkan ya? Nah, itu kalau udah sholat masih mau melanjutkan, sholatnya tidak membuat dia jenuh. Ya, jadi kalau kita sedang tidak tenang, yuk berwudu. Lagi panas, kena air wudu, temperatur yang tadinya panas turun. Sholat Allah makin turun. Ya, jadi sholat bisa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat kepentingan siapa? Ini keperluan kita, bukan keperluan seandainya satu SD asal ini tidak ada yang sholat, Allah ganti. Satu masa yang ini tidak ada yang sholat, Allah tidak berdiri. Sholat kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Makanya temperatur juga waktu juga bagus ya sholatnya. Coba kita lihat subuh tahu aja 2 rakaat subuh. Bangun tidur, nah subuh 2 rakaat. Dari waktu subuh ke waktu zuhur tidak ada sholat wajib ya. Karena untuk yang guru ngajar, yang petani ke sawah, ya ke kebun, yang jualan ke pasar. Makanya kamu sholat di antara subuh sampai zuhur, waktunya pas tepatnya. Pas panasnya kita disuruh wudu sholat. Dan itu terasa waktunya dekat, nggak seperti dari subuh ke zuhur. Kenapa? Karena udara semakin memanas, kalau mulai kerja lagi makin cepat panasnya. Makanya cepat habis zuhur kita kerja, misalnya masih kerja, yang di SD Islam kan biasanya masih ngajar tuh. Tapi kemudian kita ke istirahat. Jadi lagi panas, habis kerja lagi, ketemu lagi asar, kerja lagi. Sama kayak lagi nyusun tesis ya pengalamannya, nah nyusun disertasi, nyusun skripsi, kan
duhur. Ketik lagi asar, kan ada waktu istirahat. Terus dari asar ke maghrib dekat lagi, dari maghrib ke isya dekat waktunya, ya karena biar cepat-cepat tidur, biar nggak istirahat. Dan malam itu kan ada banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Nah waktu tidur, malam tidur hanya ada seperti itu terminal kita untuk melakukan sholat sunnah, sholat tahajud di situ, sholat hajat di situ, sholat obat di situ, itu hanya di situ. Jam berapa ini Nabi? Jam 10. Ini kalau orang biasa ngomong di depan itu nggak tahu jam. Dan saya tidak pakai jam, insyaallah. Biasanya jamnya lebih cepat, setengah 11 terus ya. Nah, ya, Abi, Umi, anak-anak soleh dan solehah, ibu yang kami muliakan. Apa kesimpulannya dari Isra Mi'raj? Ya, apa kesimpulan dari kita merayakan Isra Mi'raj Muhammad SAW? Yang pertama, Isra Mi'raj ini adalah maunya Allah. Maunya siapa Budi? Allah. Bukan maunya Nabi Muhammad SAW. Ini murni maunya Allah. Kita ini punya kemauan. Tapi kalau kemauan kita tidak sesuai dengan kemauan Allah, maka tidak akan terjadi. Ini kalau orang-orang yang jatuh cinta itu biasanya senang. Aku ingin mau menjadi mau. Ya. Nah, ya. Jadi bagaimana jika kita ingin maunya kita sesuai dengan maunya Allah, dekati Allah. Dekati Allah. Kalau kita dekat sama lurah aja banyak yang dipermudah ya. Mau bikin KTP, mau bikin surat apa mudah. Kalau dekat sama ini mau dapat jabatan dekat sama pemerintah juga, ya. Nah, itu biasanya yang kasih yang dekat. Makanya kalau kita keinginan kita dipenuhi sama Allah, maunya kita sesuai dengan maunya, dekati, ya, dekati, ya, asalkan kita merasa kita yang mendekat Allah. Kalau kita mendekat sama Allah, Allah ya. Oke, yang kedua, seluruh kejadian di alam ini terjadi dalam dua proses. Yang pertama, ada yang berdasarkan hukum sebab akibat. Ya, hukum kausal. Kenapa kita ada? Karena ada ayah dan ibu. Kenapa gelas ini kosong? Karena belum dituang. Kenapa saya harus? Karena belum minum. Nah itu ada hukum sebab akibat. Ya, kenapa kue ini manis? Karena dikasih gula. Kenapa bakso ini pedas? Ada macam pedas sekarang ya, karena di dalamnya ada cangkehnya. Nah, itu adalah hukum kausalitas. Ada sebab, ada akibat. Itu ya. Di dunia ini banyak hukum sebab. Nah, tapi ada juga di dunia ini yang mengikuti proses robbaniyah. Bukan al-Faraidiyah, bukan ya. Hukum robbaniyah. Apa itu proses robbaniyah? Sesuatu yang terjadi berdasarkan apa yang Allah mau. Ya, Nabi Adam, ibu tidak ada, bapak tidak ada, tapi Allah mau ada Nabi Adam. Nabi Isa, ya, Siti Maryam hamil langsung melahirkan
Nabi Isa tanpa adanya suami bahkan tidak pernah tersentuh sama lelaki sama sekali. Kejadian tidak pernah. Tapi Siti Maryam hamil dan bisa melahirkan. Ya, itu maunya siapa? Maunya itu namanya mukjizat. Ya, maunya untuk tapi mukjizat itu hanya pada Nabi. Ya, walaupun sekarang banyak perempuan-perempuan yang copy paste dari Siti Maryam. Nah itu mukjizat abad 25 apa ya, gak ada ya. Nah, mukjizat itu hanya ada pada Nabi dan Rasul. Ya, kalau ada hal terjadi di masa sekarang bukan Nabi, kemudian bukan mukjizat, namanya hal yang luar biasa saja ajaib. Ya, jadi sekarang kok ada Siti Maryam itu tidak ada, tidak bohong itu ya. Nah, Isra adalah proses Rabbaniyah. Allah yang tahu, Allah yang tahu. Umi, Abi, banyak hal yang Allah tahu, Allah mau, bahkan malaikat pun nggak tahu. Saya cerita. Dulu pada masa Nabi Sulaiman, saya baca ini di dalam kitab syarah hadis Arba'in, kitab Majalis Susaniyah. Banyak syarah Arba'in, salah satunya adalah kitab Majalis Susaniyah. Nah, ada cerita Nabi Sulaiman saat itu kan raja. Di sininya ada banyak prajuritnya, ada banyak prajuritnya. Kemudian didatangilah Nabi Sulaiman itu oleh malaikat maut. Malaikat maut datang tapi dalam bentuk manusia. Datanglah ke Nabi Sulaiman. Nah, di pojok situ ya nggak ada orang, contoh. Ada prajuritnya Nabi Sulaiman. Datanglah malaikat maut berupa manusia. Malaikat maut ini pas datang ke Nabi Sulaiman heran. Ada satu prajurit yang di situ, prajuritnya Nabi Sulaiman, ya kata Allah, dia 1 menit yang akan datang akan kamu cabut rohnya di India. Dicabutnya di mana? Di India. Nabi Sulaiman itu ada kerajaannya di Palestina. Nah, malaikat maut dan perintah dari Allah, kamu cabutlah nyawa dia ini semenit yang akan datang di India. Tapi saat itu dia ada di Palestina. Malaikat pun tidak tahu ini hebatnya Allah. Malaikat maut yang cabut. Jadi pas datang ke kerajaan Nabi Sulaiman, dia lihat dia yang di pojok sana. Apa yang mau pojok situ apalagi pojok sana. Apalagi seperti ini jangan ya. Panjang pengotannya. Jadi dia datang, malaikat itu ngeliatin yang di pojok sana. Kata Nabi Sulaiman, kamu ngeliatin apa? Itu ngeliatin prajurit itu. Emang ada apa? Gak apa-apa. Itu ya, cerita. Pergilah malaikat maut. Si yang dilihatin itu, dia enak masih ngeliat. Ada tamu Nabi, ngeliatin saya terus. Datanglah prajurit itu. Ya Nabi Allah, kenapa? Tadi itu siapa ya? Ya Nabi. Oh tadi itu tamu tadi saya itu. Iya siapa? Kok ngeliatin saya terus? Itu malaikat maut. Kaget lah. Ya prajurit itu kaget. Malaikat maut melihat saya sebegitunya, gitu kan? Jangan-jangan saya mau dicabut nyawanya, gitu ya. Aduh, wahai Nabi, itu kan tadi malaikat maut baru keluar dari sini kan? Pasti dia masih berputar di sekitar Palestina. Kalau begitu, tolong Nabi kirim saya ke India. Tiba-tiba dia kepikiran. Tolonglah ya Nabi. Nabi Sulaiman itu kan punya mukjizat bisa melemparkan orang langsung dengan angin. Jadi dengan sekejap si orang tadi dikirim sama Nabi Sulaiman dalam waktu sedetik ke India. Padahal si malaikat maut itu udah nunggu di India. Udah jadi nyampe India cabutnya. Malaikat itulah proses Allah. Jadi apa yang Allah mau terkadang
Ya, jangan sedih Umi Abi, panjang umur insya Allah, amin. Panjang umur, sehat badan, berkah, ya, hidup bahagia, mati masuk surga, amin. Jadi itulah proses Robbaniyah. Isra Mi'raj ini adalah proses Robbaniyah, jangan dipikir dengan logika manusia. Kalau dipikir oleh logika manusia sulit kita bahwa Isra Mi'raj itu benar-benar terjadi. Kita pakainya apa selanjutnya, kesimpulan dari mulai tadi? Yang ketiga, kita harus berusaha sebagai hamba Allah agar setiap gerak hidup kita bernilai ibadah. Ya, Anda yang solih dan solihah, Umi Abi, Ibu yang solih dan solihah, yuk kita isi semua hidup kita dengan ibadah. Bisakah? Bisa. Setiap gerak langkah kita, setiap ucapan kita, pendengaran kita, penglihatan kita, yuk semuanya diisi dengan ibadah. Paling tidak ibadah dalam bentuk ucapan. Hingga dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adhan. Ucapan yang baik lebih baik daripada kita bersedekah tapi kemudian dilanjutkan dengan menjelek-jelekan, menyakit-nyakiti. Ya, jadi ucapan yang baik itu mudah dan itu bisa kita lakukan kapan saja. Ya, isilah setiap waktu ini dengan itu. Selanjutnya, yuk kita sesama hamba Allah, kita jaga stabilitas kita, kestabilan terus-terusan, kita terus menjadi hamba Allah. Kaya hamba Allah, miskin hamba Allah, yang ganteng hamba Allah, yang cantik hamba Allah, yang sedang-sedang juga hamba Allah, yang agak-agak cantik juga hamba Allah, agak ganteng dikit juga hamba Allah. Ya, semuanya hamba Allah. Jangan pernah kita mau jadi hamba selain hamba Allah. Gak boleh ya Bu, termasuk mengucapkan kita sebagai hamba Nabi Muhammad. Tidak, kita ini hanya hamba Allah. Kalau Nabi Muhammad kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mau jadi hamba yang hamba uang ada ya, budak uang, budak jabatan, ada lagi bucin ya zaman sekarang ya. Jangan jadi bucin. Astagfirullahaladzim. Isra Mi'raj ini adalah selanjutnya kesimpulannya ini adalah ujian. Abi Umi dan anak-anak semuanya, Isra Mi'raj itu kita yakini dengan ini adalah ujian bahwa setelah Nabi Muhammad Isra Mi'raj duduk di teras Masjidil Haram, datanglah Abu Jahal, Muhammad, kamu punya cerita apa? Oh iya, saya punya cerita. Saya punya kabar. Semalam saya habis Isra. Kemana? Isra itu jalan mana? Ya, kemana? Ke Masjidil Aqsa di Palestina. Masjidil Aqsa, terus bagaimana sampai sini? Iya, banyak yang percaya. Saat itu ujian keimanan kita. Ada yang sudah beriman jadi murtad, ada yang sudah beriman tambah beriman seperti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu diberikan As-Siddiq itu dimulai dari Nabi Muhammad dari Islam, karena Abu Bakar mengatakan saya percaya. Bahkan lebih jauh dari Palestina, lebih hebat dari Islam. Makanya Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Beda dengan Umar. Kalau Umar Al-Faruq. Kalau Utsman bin Nurain. Kalau Sayyidina Ali Karramallahu wajhah. Itu ada cerita. Ya, di pertemuan yang akan datang.
Ini udah kelihatannya Umi sama Abi lapar ya. Nah, anak-anak yang haus. Nah, jadi Isra Mi'raj ini sesungguhnya ujian. Kalau kita mendapatkan nikmat apapun, mendapatkan ujian apapun, kita harus tetap mengatakan seperti yang diucapkan Nabi Sulaiman. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am kafur. Ya, ini sebagian dari karunia Tuhanku. Aku harus bersyukur ataukah aku mau kufur. Jadi Abi Umi, anak-anak soleh dan solehah, ibunda semuanya, yuk sama-sama kita beriman kepada Allah, meyakini bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu ada, dan itu adalah salah satu kebesaran Allah, diawali dengan kalimat tasbih, sehingga sejak hari ini yuk perbaiki sholat kita, yuk kita berbicara dengan ucapan yang baik, yuk kita berakhlak yang baik. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah, hamba-hamba Allah yang diakui Allah, ibadur rahman, dan semoga kita semua mendapatkan puncak tertinggi, yaitu masuk surga dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Yang tadi bercanda-bercanda itu ya dilupakan saja ya, supaya nggak ngantuk Abi dan Umi karena sedang mempersiapkan acara ini dengan sangat hebatnya ya, Masya Allah. Semoga kalau ada kata-kata saya yang baik itu dari Allah, karena Allah yang memberikan ke lisan saya ya. Itu adalah pesan dari Allah, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Kalau ada yang buruk, baik ucapan, perbuatan, ataupun tingkah laku atau hati saya yang kurang baik, itu murni dari diri saya mohon dimohonkan maaf yang sebesar-besarnya. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم إنه هو التواب الرحيم وبالله التوفيق والهداية والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar semua. Diucapkan terima kasih atas mauidul hasanahnya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan seterusnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu hadroh dan dilanjutkan dengan doa yang akan diimami oleh Ustadz Miskan. Kepada Ustadz Miskan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nasta'firullahaladzim. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم
وآله وأزواجه وعدته وذريته الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولا حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة كالمقربين خصوصا عبد القادر الجيلاني. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى الله جميع العهد والقبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مسالك الأرض إلى مظاهرها فقرها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومسائحنا وأساتذتنا وأساتذتنا ولمن استمعنا اليوم بسبب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khususan hajahnya Mas Doa Aswani binti Kemas Nanang Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususan buat Bapak Azizul Fikrin Azizul Almarhum, semoga apa yang dimakamkan dimaafkan, kemudian segala amal jariahnya akan mengalir dan faedah, diampunkan dosanya, kemudian keluarganya diberikan ketabahan keimanan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khusus untuk Ibu Hajah Jubaidah, istri dari Bapak Haji
yang sekarang sedang kurang sehat, mudah-mudahan Allah memberikan keringanan secara berobat, kemudian juga kesembuhan, serta disehatkan untuk main sehat di masa ibadahnya dan tetap memberikan ketambahan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Segenap kepala sekolah dan guru-gurunya serta murid laki-laki dan perempuan SD Islam Assalam, segenap kepala sekolah Assalam 1, Assalam 2, orang tua dan murid-murid, segenap kepala pimpinan TPQ Assalam, guru-gurunya serta santriwan santriwati, mudah-mudahan tetap sehat, amal ibadah terima, istiqomah dalam jalan agama, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santri-santrinya, santriwan santriwati menjadi anak yang cerdas, bermanfaat bagi dirimu, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Segenap hadirin hadirat, kita mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengangkat dua tangan, menundukkan kepala, berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya jalali wal ikram. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal amwat. Rabbana awzi'na an asqara allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an a'malan salihan tardahu wa aslihni bi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka 'amalan shalihan wa nas'aluka al-'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka sabra 'alal 'afiyah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa
ونسألك العفو والعافية ونسألك العفو والعافية. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا أمان يا منان ya Aziz ya Ghaffar. Ya Allah, kami mohon kepadamu dengan segala pengharapan, kabulkanlah doa kami ya Allah. Kiranya setelah kami ini mendengarkan hikmah kisah orang minggu hari ini ya Allah, kita semua yang hadir dan yang di rumah mendengarkan ya Allah, kiranya dapat mengamalkan semua apa yang diperintahkan, yang diceramahkan oleh penceramah kita. Mudah-mudahan ya Allah jadikan istiqomah kami menjalankan apa semua yang diceramahkan tadi. Rabbana taqabbal minna du'a'ana sholatana wa ruku'ana wa sujudana wa khawfana wa tadarru'ana wa tamin tafsirana ya Allah ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hadina rabbana bis-salam wa ilman jannata bis-salam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal kita tutup acara yaitu penutup. Sebelum saya tutup acara ini, marilah kita sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ngomong aja lah di sini. Oke, anak-anak soleh dan soleha, acara kita hari ini sudah selesai ya. Jadi silakan bisa langsung keluar dari Zoom meeting ya. Terima kasih sudah hadir hari ini. Tetap semangat, jangan lupa sholat dan juga jangan lupa jaga kesehatan ya. Oke, Abi akhiri. Oke, jangan lupa rangkumannya ya. Oke, cukup dari Abi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oh, cepet banget. Cepet langsung keluar semua. Udah, Bi. Udah tadi.